Islam dengan Barat berbeda dalam menilai ilmu pengetahuan, baik kebenarannya ataupun sumbernya, sehingga ketidaksamaan sumber ilmu pengetahuan yang dipakai akan menghasilkan cara pandang pemikiran yang berbeda pula. Hakikatnya, dalam pemikiran Islam bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pengetahuan, yakni yang bersumber dari Allah, sehingga tujuan pengetahuan itu tidak lain adalah kesadaran tentang kekuasaan Allah. Dan juga wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW mengandung perintah bacalah dengan nama Allah. Perintah ini mewajibkan orang yang membaca, yakni pengetahuan harus dicari dan diperoleh demi Allah. Ini berarti wawasan tentang Allah yang Maha Suci merupakan fundamen hakiki bagi pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan Islam dan Barat memiliki perbedaan yang mendasar. Adapun sumber ilmu pengetahuan Islam yang lebih banyak berpijak pada Al-Quran untuk melihat kerangka epistemologinya bisa dicermati pada sebuah ayat yang mengandung makna suatu pertanyaan seperti kata kaifa pada beberapa ayat Al-Quran. Hal inilah kata kaifa tersebut yang biasanya dipakai untuk mengajukan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan dan cara yang meyakinkan adanya inspirasi tersebut. Hal ini bisa dicermati seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 8. Sumber ilmu pengetahuan Barat. Pendidikan Barat, ilmu tidak lahir dari pandangan hidup agama tertentu dan diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai. Namun, sebenarnya tidak benar-benar bebas nilai, tapi hanya bebas dari nilai-nilai keagamaan dan keutuhan menurut Naqib al-Athos. Ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu sekuler. Pandangan Al-Athos, ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban Barat, yaitu 1. Menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia. 2. Bersikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran. 3. Menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekular. 4. Menggunakan doktrin humanisme. 5. Menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Kesimpulannya, dari beberapa uraian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Pengetahuan lebih spontan sifatnya, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan relatif. Pengetahuan jauh lebih luas dari ilmu pengetahuan, karena pengetahuan mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa perlu dibekukan secara sistematis. Adapun objek yang dibahas dalam epistemologi ini adalah sumber-sumber ilmu dan bagaimana cara manusia memperoleh ilmu. Sumber ilmu pengetahuan yang utama adalah Islam, ialah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan didukung secara berita dan benar. Akal indera serta ilham sebagai dasar pelengkapnya. Sedangkan sumber epistemologi menurut Barat hanya terdapat pada akal atau rasio saja, yang kemudian dari teori tersebut menimbulkan 3 aliran utama dalam Barat, yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisme.